Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Azizah dengan NIM 191080151. Di sini saya akan memperagakan sebagai kontes putra-putri terbaik daerah kabupaten kota masing-masing sesuai tugas dari mata kuliah ekonomi regional yang didoseni oleh Ibu Riris. Saya dari daerah Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Elki, Shifter, tipologi klasen, Etropitail, dan Williamson. Baik, langsung saja. Berikut adalah Elki. Elki didapat dari kontribusi kabupaten dibagi dengan kontribusi provinsi dan menghasilkan seperti ini. Ini adalah rata-rata dari Elki. Pertaniannya 0,78, pertambangan dan penggaliannya 0,73, industri pengolahan 1,01 dan seterusnya. Nah, di sini ada keterangan non basis dan basis. Jadi, yang non basis itu yang di bawah 1 dan yang basis itu yang di atasnya 1. Semisal ini pertanian 0,78, jadi keterangannya non basis. Dan industri pengolahan 1,01, maka keterangannya basis. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada Shifter. Di Shifter terdapat EIJ, RN, RIN, RIJ, NIJ, MIJ, CIJ, dan DIJ. Pertama, untuk menghitung EIJ, kita gunakan rata-rata PDRB Sleman, yaitu dari 2010 sampai 2020. Nah, untuk RIN-nya kita menggunakan pertumbuhan DIY, menghasilkan seperti ini. Dan RIJ-nya kita menggunakan pertumbuhan kabupaten. Jadi RIN ini provinsi, RIJ ini kabupaten. Nah, untuk NIJ-nya kita menghitung dengan rumus, yaitu EIJ dibagi dengan RN, dan menghasilkan ini. MIJ-nya juga kita kurangkan antara EIJ dikurangi RIN, langsung dikali EIJ dikali dengan RIN dikali dengan RN. Nah, menghasilkan MIJ. Setelah itu CIJ kita dapatkan dengan EIJ dikali dengan RIJ kurang RIN. Dan untuk DIJ-nya merupakan penjumlahan dari NIJ ditambah MIJ dan CIJ, menghasilkan seperti ini. Untuk selanjutnya kita lanjut ke klasen. Nah, di klasen ini terdapat keterangan K dan B. Nah, untuk RIJ-nya ini yaitu rata-rata pertumbuhan kabupaten, dan RIN-nya yaitu rata-rata pertumbuhan provinsi. Untuk K atau B ini didapat dengan misal RIJ-nya ini kurang dari RIN atau RIN-nya melebihi RIJ, itu keterangannya K. Dan semisal RIJ-nya ini lebih dari RIN, maka keterangannya B. Nah, untuk KIJ dan KIN ini, KIJ ini didapat dari rata-rata kontribusi kabupaten, dan untuk KIN-nya adalah rata-rata kontribusi DIY atau provinsi. Nah, untuk keterangan K dan B ini juga sama. Semisal KIN-nya itu lebih dari KIJ, jadi keterangannya K, dan misal KIJ-nya ini lebih dari KIN, itu keterangannya B. Untuk keterangan di pojok kanan ini tentang sektor berkembang, terbelakang, prima, dan potensial, itu didapat dari campuran dari RIJ RIN dan KIJ KIN. Semisal K dan K jadinya berkembang. Kalau B dan K berarti sektor terbelakang. Nah, B dan B itu sektor prima, dan K dan K itu sektor berkembang, seperti itu. Bisa dilihat di gambar ini. Untuk pengelompokannya, untuk sektor berkembang
ada pertanian, kehutanan dan perikanan, terus listrik dan gas, air pengelolaan sampah limbah, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintah, pertahanan jaminan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Nah, untuk kelompok sektor terbelakang yaitu pertambangan dan penggalian, industri pengelolaan, sudah. Untuk pengelompokan yang sektor prima yaitu bangunan, akomodasi dan makan dan minum, real estate, jasa perusahaan, dan jasa pendidikan. Untuk pengelompokan jasa potensial yaitu transportasi dan pergudangan. Nah, itu adalah pengelompokan dari klasen di dalam kabupaten dan provinsi di daerah saya. Untuk selanjutnya yaitu entropy tail. Entropy tail ini didapat dari PDRB per kabupaten. Untuk yang kedua yaitu PDRB per provinsi, yang ketiga jumlah penduduk kabupaten, yang keempat jumlah penduduk provinsi. Dan untuk yang di bawah-bawahnya ini yaitu sesuai dengan nama, yaitu PDRB per kapita kabupaten dibagi dengan PDRB per kapita provinsi. Yang bawahnya ini jumlah penduduk kabupaten dibagi dengan jumlah penduduk provinsi. Di bawahnya lagi yaitu log hasil dari atasnya, dan yang di bawahnya ini, yang di bawah sendiri ini tail dari yang di atasnya, maka menghasilkan seperti ini. Untuk entropy tail ini, jadi pertumbuhan per tahunnya itu tidak kalah jauh, yaitu 0,53, 0,54, 0,55, 0,55, 0,56. Jadi cuma selisih 1, 0, gitu. Tidak jauh-jauh dari tahun-tahun yang lain. Untuk selanjutnya yaitu di Williamson. Di Williamson ini yang pertama yaitu PDRB per kapita kabupaten, yang kedua PDRB per kapita provinsi, jumlah penduduk kabupaten, jumlah penduduk provinsi. Selanjutnya PDRB per kapita kabupaten dikurangi dengan PDRB per kapita provinsi. Setelah itu hasilnya ini di pangkat 2. Setelah itu jumlah penduduk kabupaten dibagi dengan jumlah penduduk provinsi. Untuk di bawah-bawahnya yaitu sesuai dengan rumus. Nah, di bawah sendiri ini terdapat indeks Williamson kabupaten. Jadinya indeks Williamson ini ada 2010 ada di angka 0,024, 2011 0,026, 2012 0,028, 2013 0,31, dan seterusnya. Dilihat dari indeks Williamson ini, dari tahun per tahun kita mengalami kenaikannya yaitu 0,02 rata-rata seperti itu. Jadi tapi di tahun 2019 ke 2020 ini mengalami penurunan. Di tahun 2019 kita di angka 0,036, tetapi di tahun 2020 kita turun menjadi 0,028. Nah, karena presentasi saya sudah selesai, maka kita akhiri presentasi menggunakan metode Elki, Claassen, Sifser, entropy tail, dan Williamson ini. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.